Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya membuat video ini, saya tujukan khusus untuk Pak Ubedillah Badrun untuk menanggapi laporan Anda terhadap dua anak presiden, yaitu Gibran dan Kaisang. Mengapa saya menanggapi hal ini lagi? Karena awalnya saya kira Anda sudah punya cukup bukti, paling tidak bukti awal, yang Anda pakai sebagai dasar untuk melaporkan mereka. Ya, karena latar belakang Anda dosen, kemudian seorang akademisi ya, kemudian juga aktivis 98 gitu. Saya berpikir, dan laporan itu saya lihat Anda juga sudah didampingi oleh lawyer. Jadi saya pikir, ya pada mulanya Anda cukup punya data yang meyakinkan gitu untuk bahan laporan itu. Tapi setelah saya ikuti hari ke hari, nampaknya ya saya mulai bertanya-tanya, karena dari penjelasan-penjelasan di media, penjelasan-penjelasan Anda di media, yang saya dengar itu dasar Anda itu cuma berkutat pada keganjilan dan keganjilan gitu. Ya, nah saya mengomentari ini dan izin untuk menggugat laporan Anda itu, Pak Badrun ya, bukan oleh karena saya sebagai buzzer-nya pemerintah, buzzer-nya Pak Jokowi, bukan sama sekali ya. Juga bukan sebagai relawan beliau yang terus terang dari dua kelompok ini seakan-akan kalau membela Pak Jokowi itu membabi buta, ya, berlebihan gitu, mengandaikan seakan-akan Pak Jokowi itu tidak bisa salah. Ya, padahal jangan lupa bahwa walaupun beliau itu presiden, beliau itu juga seorang manusia biasa kan, gitu. Keluarganya, anak-anaknya juga manusia biasa. Jadi mungkin saja bersalah, ya. Saya tidak memiliki pandangan yang ekstrim membela beliau tanpa rasionalitas yang cukup gitu ya. Ya ada fakta gitu. Beberapa waktu yang lalu misalnya adik iparnya kan pernah terserempet kasus pajaknya Raja Mohanan itu, walaupun lolos ya dari KPK gitu. Tapi maksud saya sebagai manusia itu salah satu fenomena tidak lepas daripada problem gitu. Begitu juga terakhir ketika beliau memutuskan mengeluarkan keputusan melarang ekspor batu bara selama sebulan kurang lebih sampai akhir Januari, ternyata baru 10 hari udah dirubah lagi keputusan itu. Jadi itu kan membuktikan bahwa itulah salah satu wujud kelemahan sebagai manusia kan, pengambilan keputusan yang salah walaupun seorang presiden sekalipun. Dan terkait hal itu kan sudah banyak yang mengkritik tentang kewibawaan ya beliau dan sebagainya ya. Jadi saya tidak dalam posisi di kelompok itu ya Pak Ubed. Saya dalam posisi yang independen ya, netral. Saya ingin berdiri di atas keadilan dan kebenaran. Nah, tetapi pertanyaannya, mengapa saya sekarang mengulik laporan Anda itu? Ya karena setelah saya ikuti beberapa waktu, saya menjadi ragu gitu, apakah laporan Anda itu benar-benar memiliki kualitas yang cukup ya secara hukum sebagai dasar gitu pelaporan itu ya. Itu catatan yang pertama saya ambil adalah Anda selalu mengungkapkan keganjilan putusan Mahkamah Agung gitu ya, putusan Mahkamah terhadap anak perusahaannya Sinarmas, PT Sinarmas ya, itu yang mula-mula digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan itu, yaitu PT Bumi Mekar Hijau itu ya, dan oleh Pengadilan Negeri Palembang justru malah setahu saya yang saya ikuti dari berita itu dinyatakan tidak bersalah kan ya, walaupun dari Kementerian Lingkungan Hidup itu menggugat untuk 7,6 triliun gitu. Tapi kalau saya ikuti di berita, nampaknya justru PN Palembang itu membebaskan gitu. Ya. Nah, tentu kementerian naik banding gitu kan ceritanya. Naik ke kasasi kan. Lalu putusan Mahkamah Agung itu Anda masalahkan juga sebagai keganjilan. Ya, walaupun putusan Mahkamah Agung itu menyatakan Bumi Mekar Hijau itu bersalah dan dihukum denda 78,5 M, toh Anda mengatakan itu keganjilan juga gitu. Ya. Nah, putusan-putusan itu Anda anggap ganjil dan Anda curigai gitu sebagai
wujud dari KKN gitu, ya. KKN dari siapa? Dari Gibran dan Kaisang. Tapi Anda tidak mengulik juga bagaimana yang pada tahun 2015 laporan pemidanaan Bumi Mekar Hijau itu di Mabes Polri yang katanya sampai sekarang belum ada, tidak tahu ujung beritanya gitu. Itu apakah SP3 atau mangkrak kan saya tidak tahu, ya. Tetapi kalau memang benar itu tidak ada ujung beritanya, nah kenapa Anda tidak mengulik dari sana begitu, dari hulunya, ya, gitu. Kenapa kok ujuk-ujuk langsung yang Anda laporkan itu adalah Gibran dan Kaisang? Kalau Anda curiga proses hukum yang terjadi itu adalah keganjilan, penuh keganjilan, mestinya dari hulunya gitu, ya. Apakah putusan-putusan pengadilan, baik pengadilan negeri maupun Mahkamah Agung itu, termasuk juga pelaporan yang kata berita itu mangkrak gitu di Mabes Polri, apakah itu merupakan hasil, ya, dari mafia hukum seperti yang Pak Menko Polhukam katakan itu, ya, hasil dari industrialisasi hukum gitu. Itu pertanyaan saya, ya. Dan kalau seperti itu, apakah Anda sudah punya data gitu? Karena kata keganjilan itu tidak ada dalam terminologi hukum. Anda harus bikin konkret gitu. Dan saya tidak bisa mengatakan Anda awam lagi, karena waktu proses itu kan Anda udah didampingi oleh pengacara gitu loh, ya. Jadi mestinya mengerti itu, ya. Keganjilan itu apa konkretnya gitu, dan Anda mengatakan itu adalah KKN gitu, ya. Nah, kalau KKN mestinya dari hulu itu Anda tracing, ya. Anda vouching, Anda ikuti begitu, ya, dan Anda ungkap gitu loh, bentuk KKN-nya di mana. Apakah orang-orangnya Sinarmas ini, ya, pengacaranya grupnya Sinarmas ini lobby dengan hakim-hakim di pengadilan negeri Palembang, ya, lobby ke Mabes Polri atau lobby ke Mahkamah Agung gitu, ya, ke hakim-hakim yang mengadili perkara ini gitu, atau orang-orangnya Sinarmas, katakanlah Markus-Markusnya gitu, atau itu kan kalau Anda mengatakan itu ganjil dan Anda mencurigai bahwa putusan-putusan atau proses hukum itu adalah keganjilan, kan masuk ke dalam konteks yang dikatakan oleh Pak Mahfud sebagai mafia hukum itu kan, gitu. Dan apakah Anda punya bukti itu, gitu? Apakah Anda punya data itu, ya? Ya paling tidak, sekali lagi petunjuk lah, paling tidak, gitu loh. So kalau tidak, saya menjadi heran gitu loh. Kenapa kok hanya Gibran dan Kaisang yang Anda laporkan? Kenapa bukan mulai dari hakim pengadilan hakim pengadilan negeri Palembang, hakim agung di Mahkamah Agung gitu, ya. Kemudian juga LP yang ada di Bareskrim Polri. Kenapa nggak Anda ulik semua dari situ gitu? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kalau Anda mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung itu ganjil, itu buat saya justru pemikiran itu yang ganjil gitu. Ya, sekali lagi karena Anda itu udah didampingi lawyer. Mestinya Anda tahu bahwa Mahkamah Agung itu adalah the last of justice gitu. Jadi posisi Mahkamah Agung itu berwenang secara hukum, itu berwenang untuk memeriksa sendiri, mengadili sendiri atas perkara itu dan memberikan putusan sendiri gitu. Putusannya itu apakah bisa sejalan sama, ya, dengan putusan-putusan pengadilan di bawahnya, atau 100% malah berbeda gitu, ya, secara signifikan berbeda total dengan putusan-putusan pengadilan di bawahnya. Itu kewenangan Mahkamah Agung, hakim-hakim agung itu selaku juris gitu, ya. Jadi tidak ada yang ganjil menurut saya gitu loh. Kecuali sekali lagi Anda bisa membuktikan bahwa putusan itu dihasilkan oleh karena perbuatan mafia hukum tadi gitu. Oleh karena perbuatan industrialisasi hukum tadi, ya, yang dikatakan oleh Pak Mahfud itu gitu loh. Tapi kalau Anda nggak punya data sedikit pun
eh, tentang apa permafiaannya itu, ya Anda nggak bisa mengatakan itu ganjil gitu. Sekali lagi karena secara teknis yuridis, secara normatif, bahwa memang Mahkamah Agung itu sekali lagi memiliki kewenangan gitu, memiliki otoritas untuk memeriksa sendiri perkara itu, mengadili sendiri dan memberikan putusannya sendiri gitu ya. Jadi itu lazim dalam dunia hukum, putusan-putusan Mahkamah Agung yang berbeda dengan putusan pengadilan di bawahnya. Nah, kalau benar berita itu yang saya ikuti, justru putusan di PN Palembang itu membebaskan Bumi Mekar Hijau itu bahkan dari tuntutan klaimnya Kementerian Lingkungan Hidup 7,6 triliun itu kan malah lebih ganjil kalau Anda mengatakan ganjil. Ya, Mahkamah Agung masih memberikan putusan bersalah dan memberikan hukuman denda 78,5 miliar gitu. Ya, jadi itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, Anda tuh mesti juga mungkin harus lebih lengkap lagi gitu ya informasi tentang putusan Mahkamah Agung. Kalau Anda melihat di dalam pengadilan umum, mungkin Anda nggak mendapatkan bahwa bagaimana pihak ya tergugat yang menang gitu ya, atau yang penggugat yang menang itu lalu malah dihukum oleh Mahkamah Agung untuk membayar gitu ya, membayar hukuman denda itu kepada yang menang itu. Saya berikan contoh, itu mungkin di pengadilan-pengadilan yang umum mungkin tidak terlalu terlihat ya. Tapi kalau di dalam dunia perpajakan, di pengadilan pajak, perkelahian ya, persengketaan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak itu dimenangkan oleh wajib pajak, itu lazim. Ya, sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Ya. Itu bukan nilainya bukan cuma puluhan miliar dan setriliun 2 triliun, puluhan triliun itu di mana Direktur Jenderal Pajak itu kalah dan harus merestitusi, mengembalikan utang pokok pajaknya plus bunga kepada wajib pajak gitu. Nah, apakah itu Anda katakan juga ganjil? Ya. Di tingkat pengadilan pajaknya ya kurang lebih 50% kemenangan di antara keduanya itu. Tapi begitu naik ke Mahkamah Agung, itu Direktur Jenderal Pajak banyak kalah. Ya, bisa mencapai 60-70, mungkin 80% kalah gitu. Dan itu dimenangkan oleh wajib pajak, dan konsekuensi dari kekalahan itu Direktur Jenderal Pajak harus merestitusi uang pokok pajaknya dan bunga kepada wajib pajak. Lalu apakah itu ganjil? Ya, nggak ada yang ganjil di sana. Kecuali sekali lagi, ya, Anda bisa membuktikan ada proses mafia hukum di situ yang bekerja, ya, dengan berbagai cara gitu. Tapi itu kan paling tidak harus ada datanya, ada buktinya gitu. Siapa lobby, apakah pengacaranya, markusnya atau siapa begitu, ya kan? Negosiasi angkanya dan sebagainya gitu. Nah, nanti pasti kalau uang itu uang besar, kan pasti masuk ke dalam sistem perbankan. Ya mungkin ada yang menyimpan cash juga ya, tetapi bagaimanapun sampai mau kapan ya mereka menyimpan uang cash. Tapi kalau seandainya itu masuk ke dalam sistem perbankan, pasti kan terlacak oleh PPATK gitu. Ya, entah itu keluarga hakim, entah hakimnya sendiri, entah siapa gitu ya. Ya itu pasti akan bisa terlacak. Ya. Jadi maksud saya kita tidak bisa beranggapan keganjilan itu Anda jadikan dasar untuk melaporkan seseorang dalam konteks perbuatan pidana gitu. Ya, belum cukup gitu. Lah Anda kalau memang punya bukti itu yang cukup, Anda harus buka dong. Anda ini udah lapor. Jangan ada yang dirahasiakan. Anda hanya menemukan akte pendirian antara anaknya Pak Gandhi Sulistianto itu yang namanya Antoni Pradiptya ya dengan Gibran dan Kaisang. Loh, itu belum bisa dijadikan data sebagai perbuatan pidana dong. Itu kan akta yang resmi, akta yang sah. Akta pendirian sebuah perusahaan, sebuah PT. Bagaimana Anda jadikan itu sebagai
data atau bukti bahwa itu sudah ada indikasi pidana. Lah mereka itu kan anak-anak muda, katanya kan Anthony ini masih sekitar umur 30-an. Begitu juga mungkin Gibran. Nah, Kaisang itu ya mungkin mereka itu masih seumuran kan, anak-anak muda. Dan bahwa anaknya bos ketemu anaknya presiden bergabung, itu kan hal yang yang lazim saja, wajar saja, apa yang aneh. Ya dari dulu, ya, dan sampai sekarang kan, kalau anaknya pejabat dengan anaknya pengusaha bergaul itu biasa, gitu loh. Itu kan memang level-level mereka, ya, mereka memang di high level, mau bagaimana? Ya, itu kenyataan. Yang penting pertanyaannya, kenapakah mereka itu melakukan perbuatan pidana atau tidak, gitu. Dan kalau Anda mengatakan itu putusan Mahkamah Agung itu karena jaraknya berdekatan dengan pendirian usaha mereka, ya Anda harus membuktikan pidana perbuatan tadi yang saya katakan mafia hukum yang seperti dikatakan Pak Mahfud itu Anda harus buktikan apakah mereka menggunakan orang-orang mereka untuk mendekati hakim-hakim di Mahkamah Agung dan sebagainya, untuk negosiasikan, untuk membayar gratifikasi, sogokan dan sebagainya. Itu kan Anda harus buktikan, ya, sehingga Anda bisa menuduh mereka melakukan KKN gitu. Karena Anda selalu mengatakan melaporkan mereka itu KKN dan pencucian uang gitu. Ya, jadi saya setelah mengikuti, saya pikir awalnya Anda punya data yang cukup, tapi kok selalu yang Anda katakan hanya keganjilan gitu. Keganjilan. Kalau keganjilan itu dari awal, dari hulunya itu ada banyak keganjilan kalau Anda mau lihat gitu kan. Tapi kenapa yang Anda laporkan hanya mereka berdua? Itu pertanyaan saya gitu, ya. Lalu pertanyaan lain adalah Anda melaporkan Gibran dan Kaisang itu dalam konteks korupsi, ya, dan tindak pidana pencucian uang. Nah, ini kan saya menjadi tanda tanya gitu. Kalau korupsi, pada waktu itu kan Gibran belum wali kota Solo, ya, artinya mereka berdua masih orang-orang swasta gitu kan. Kemudian Antoninya juga orang swasta. Lalu korupsi itu uangnya siapa yang dikorupsi? Kalau korupsi itu kan yang saya tahu adalah malingin uangnya negara. Dan itu pasti hanya yang bisa melakukan kalau pejabat-pejabat negara itu kan. Kan gitu. Karena yang punya akses pada keuangan negara kan ya pasti pejabat-pejabat itu. Ya kan? Lah Gibran, Kaisang dan Anthony itu apa aksesnya pada keuangan negara? Dan kenapa Anda hanya berdua? Kenapa Anthony-nya nggak Anda laporkan juga gitu? Ya. Kalau Anda menuduh mereka melakukan KKN, uangnya siapa yang mereka curi, yang mereka korupsi itu, ya. Dan mereka itu kan swasta semua bertiga itu. Ya. Lalu kalau mereka mendirikan usaha, kemudian ada yang menginjeksi modal kapital, ya itu wajar dong. Namanya investasi, namanya usaha. Mereka sekali lagi. Gibran, Kaisang ini anak presiden, lalu didekati. Saya tanya sih, mana sih ada anak-anak pejabat yang nggak didekati oleh para pengusaha? Biasalah itu. Lalu mereka ini dekati pengusaha kaya, punya uang, punya modal, menginjeksi, ya, melalui perusahaan yang venture capital itu. Itu kan, ya wajar-wajar aja. Namanya usaha ya pasti butuh kekuatan modal, ya kan? Kekuatan kapital. Lah itu pasti yang dicari. Mitranya, partnernya pasti yang punya modal dong. Masa usaha modal dengkul itu kan nggak masuk akal. Itu pertanyaan saya. Kalau Anda itu menuduh korupsi, di mana? Kasus korupsi yang mana yang Anda maksudkan? Itu ya Pak Ubed. Yang kedua, lebih jauh lagi nih, menurut saya ya lebih parah lagi. Anda melaporkan mereka melakukan tindak pidana pencucian uang. Nah, Anda kan mesti menyadari tindak pidana pencucian uang itu kan merupakan tindak pidana ikutan atau follow up crime gitu. Dari core crime-nya yang sebelumnya, pidana asalnya kan harus ada dulu gitu. Lalu pidana asal yang mereka lakukan, yang Gibran dan Kaisang lakukan itu apa? Gitu. Yang kenapa juga cuman Gibran dan Kaisang gitu. Antoninya tidak Anda laporkan. Ya. Jadi core crime apa yang mereka lakukan, pidana asal apa yang mereka lakukan, sehingga mereka bisa Anda tuduh sebagai melakukan pencucian uang gitu, ya. Kan pencucian uang itu adalah uangnya hasil kejahatan lebih dahulu, ya. Itu dirty money, baru kemudian dibersihkan, dicuci melalui berbagai kamuflase, ya, usaha-usaha yang nampaknya legal. Itu di mana? Letaknya itu di mana? Saya nggak melihat, gitu. Dan menjadi anomali,
justru keganjilan gitu ya laporan Anda. Masakan sih Sinarmas yang segitu besar ya, karena kalau Anda mengkait-kaitkan dengan bapaknya Anthony ya, Pak Gandhi Sulistianto itu yang diangkat menjadi duta besar di Korea Selatan oleh Pak Jokowi, yang menjadi bosnya PT Sinarmas ya, ya kita tahu PT Sinarmas itu kan begitu besar, yang mungkin asetnya ribuan triliun kali ya, gitu. Masa hanya mencuci uang dengan uang cuman kurang lebih berapa itu, 75 atau 90 miliar atau berapa, 100 miliar, itu kan, itu yang ganjil menurut saya. Iya kan? Dan sekali lagi, saya belum pernah menemukan itu, saya ini nggak pernah kenal ya dengan direksi Sinarmas, dengan bos-bos itu nggak pernah kenal. Saya ini orang kecil. Tetapi saya juga secara umum kan tidak pernah tahu bahwa Sinarmas itu melakukan membuat perusahaan-perusahaan yang sifatnya mafia gitu. Di mana? Ya. Lalu kenapa mereka sekarang harus mencuci uangnya hanya dengan nilai yang, ya bagi kacamata Sinarmas saya kira uang cuman puluhan miliar itu kan ecek itu. Gitu loh. Jadi ada ganjil itu. Ya. Jadi kalau Anda menuduh Gibran dan Kaisang mencuci uang, lalu perbuatan pidana sebelumnya apa yang mereka lakukan? Apalagi kalau itu Anda kaitkan dengan injection capital dari ya pokoknya lingkungannya Sinarmas kan, Pak Gandhi Sulistianto itu kan bosnya PT Sinarmas juga kan. Lalu nilai segitu itu di mana signifikannya itu? Ya, saya mempertanyakan itu. Ya, itu sebagai satu bentuk, justru menurut saya itu anomali, keganjilan tuduhan Anda itu. Gitu loh. Ya. Nah, kembali kepada tadi, kalau Anda itu mengatakan putusan Mahkamah Agung itu merupakan hasil KKN, sebenarnya Anda itu juga harus melaporkan mereka, hakim-hakim itu. Iya kan? Gitu loh. Kalau tidak kan Anda sudah menghina. Saya belum tahu ya kenapa kok sekarang hakim-hakim agung itu, Mahkamah Agung itu diam terhadap tuduhan Anda, dakwaan Anda itu. Ya, terhadap pernyataan Anda yang mengatakan bahwa putusan itu hasil dari KKN. Mestinya paling tidak ya mereka juga bisa tersinggung. Ya, kehormatan nama baiknya Mahkamah Agung loh, itu institusi, itu putusan. Ya, kalau Anda nggak punya data dan bukti yang meyakinkan tentang adanya permafiaan hukum di sana, kan sama aja Anda itu menghina pengadilan itu. Ya, itu kan sudah tergolong perilaku contempt of court itu, menghina pengadilan. Dan mestinya ya paling tidak jangan-jangan Mahkamah Agung juga bisa mengeluarkan somasi untuk Anda itu. Ya, karena tuduhan Anda kan agak, ya tadi saya katakan nggak masuk akal. Kecuali sekali lagi Anda bisa membuktikan, ada bukti, ada petunjuk paling tidak gitu ya. Bukti yang paling rendah minimal itu ada petunjuk gitu. Ya, kan itu yang mestinya Anda miliki gitu ya. Nah, kemudian sekarang kembali kepada tuduhan kepada Gibran dan Kaisang. Saya melihat reaksinya Gibran itu ya cukup tegas walaupun singkat. Ya, dia bilang ya dilaporkan, kalau salah cekelan aku gitu ya, tangkap saja gitu. Gitu. Dia siap gitu. Sekarang juga nggak masalah dia. Nah, itu kelihatannya kalem dan pelan, tapi itu saya membaca suatu reaksi yang tegas dan keras itu loh. Ya, dia berani bukan dia menghindari terhadap laporan Anda. Dia menantang itu. Anda suruh buktikan. Ya, karena dia siap menghadapi. Gitu loh. Dan saya melihat itu sikap yang gentle. Ya, Kaisang tidak bereaksi, ya saya pikir itu ya sama aja lah, udah satu reaksinya. Gitu. Ya, saya pikir itu persoalan anomali, justru keganjilan dari cara berpikir Anda yang saya lihat itu loh, ya. Hal lain adalah kalau begini, Anda itu mengatakan Anda dosen, seorang akademisi, Anda memiliki idealisme karena Anda tuh aktivis 98, Anda memiliki idealisme untuk ikut mengurangi korupsi. Saya menghargai semua pernyataan-pernyataan Anda itu. Tetapi izinkan juga saya menguji seberapa
dapat dipercaya motivasi itu. Ya, karena terus terang saya nggak bisa menganggap Anda innocence gitu. Tadi saya katakan, kenapa serangan Anda itu hanya Anda tujukan kepada anak presiden? Kalau Anda itu sejak 98 aktivis anti korupsi, mana aktivitas Anda dari 98 sampai ke sini itu yang menunjukkan bahwa Anda itu seorang aktivis anti korupsi gitu. Kalau persoalan lembaga-lembaga negara, ya, kantor-kantor pemerintahan yang masih korupsi kan banyak. Ya, kenapa Anda tidak pernah menyasar itu, tidak pernah menggugat itu, tidak pernah melaporkan itu? Ya kan? Gitu loh. Di mana track record Anda gitu, bahwa Anda seorang aktivis yang anti korupsi? Katakanlah mulai dari 98 sampai ke 2021 ini. Gitu loh. Nah, kalau orang yang memiliki idealisme anti korupsi kan nggak hanya memilih sasaran kan. Banyak itu kantor-kantor yang sampai saat ini masih berperilaku korup ya di dalam praktek pelayanannya, di dalam praktek menggunakan kekuasaannya masih banyak gitu loh. Kenapa Anda nggak pernah melaporkan mereka, nggak pernah mengulik mereka gitu ya, lalu tiba-tiba Anda hantam ini anak presiden, ini jantung kekuasaan Anda hantam. Nah, saya agak sulit menganggap Anda innocence itu ya, menganggap motivasi Anda murni ingin memberantas korupsi gitu loh. Ya, saya ya terus terang memiliki kecurigaan ya, memiliki kekhawatiran gitu bahwa motivasi Anda ini ya nggak tahu karena atas dasar julid gitu ya, culas gitu ya, iri atau sakit hati atau apa ya, kebencian gitu ya, sentimen politik gitu pada Pak Jokowi dan keluarganya, sehingga Anda lakukan ini gitu. Ya, atau nggak tahu juga ada motivasi politik yang lain dan sebagainya, atau ada orang-orang lain di belakang Anda, ya kita nggak tahu ya. Tetapi sulit saya mempercayai bahwa ini adalah bentuk idealisme anti korupsi Anda gitu, karena sasaran Anda sangat selektif gitu ya. Kenapa kalau Anda itu aktivis anti korupsi mestinya kan nggak usah pilih-pilih gitu ya. Kalau Anda pilih ya kan itu bukan aktivis anti korupsi. Banyak loh kenyataannya yang masih mempraktekkan perilaku korup di banyak instansi pemerintah itu. Ya, apakah Anda pernah melaporkan mereka? Gitu. Nah, tadi aja misalnya, kalau Anda anggap itu ganjil, kenapa putusannya dari PN Palembang, terus laporan yang mangkrak di Mabes Polri, itu kenapa Anda nggak ulik misalnya? Contohnya. Ya, itu beberapa pertanyaan saya. Gitu. Nah, saya mengapa saya memasalahkan ini gitu? Karena saya awalnya sekali lagi optimis Anda itu sudah memiliki data yang kuat, fakta hukum dan bukti hukum gitu. Paling tidak sekali lagi bukti permulaan. Anda nggak bisa mengatakan itu nanti urusan KPK loh ya, bagaimana? Anda yang melaporkan kok. Anda itu mesti terbeban pembuktian dong. Paling tidak bukti awal. Ya kan? Baru nanti dari bukti awal itu KPK menentukan sikap. Nah, saya khawatir terus terang nanti sikapnya KPK itu bisa saja menolak laporan Anda dengan mengatakan ya ini nggak terbukti kerugian uang negara. Ya kan? Nggak terbukti keuangan negara itu dirugikan. Nggak terbukti bahwa pelaku-pelakunya ini tidak termasuk di dalam lingkungan atau lingkup yang menjadi kewenangan KPK gitu. Karena mereka ini swasta semua, anak-anak muda ini kan. Selama bukan pejabat-pejabat negara pada waktu mereka tuh join gitu ya. Nah, itu kekhawatiran saya gitu. Tapi ya nggak tahu, kita akan lihat nanti sikapnya KPK bagaimana. Makanya saya berharap bahwa ya KPK ini nggak terlalu lama lah di dalam mengambil merespon laporan Anda itu ya. Kan tinggal sederhana aja kan, bisa dilanjutkan atau tidak gitu, atau ditolak gitu kan ya, supaya ya ada kepastian hukum dong ya, dan masyarakat itu tidak sampai seperti sekarang ya, seperti terbelah gitu. Ada satu sisi ada pendukungnya Pak Jokowi, ada simpatisannya, ada relawan, ada buzzer itu yang membela secara emosional tadi, yang seperti saya katakan, seakan-akan memposisikan Pak Jokowi itu nggak pernah bisa salah gitu misalnya. Itu kan ekstrim juga, menurut saya lebay ya. Di sisi yang lain ada ekstrim yang mendukung laporan Anda ini, yang saya amati rata-rata pembencinya Pak Jokowi gitu loh. Nanti misalnya menginterview Anda pribadi, nggak pernah ada keseimbangan gitu
pihak lain, katakan yang netral, jangan cuma yang buzzer atau yang relawan gitu, tapi yang netral, nggak pernah dihadirkan, ya toh? Selalu hanya Anda, atau kalau enggak orang itu adalah pembencinya Pak Jokowi gitu, ya, yang anti pemerintah. Jadi selalu terjadi dua ekstrim ini, ketegangan di dalam dua ekstrim. Padahal yang fair adalah kalau ini dilihat dengan jernih, ya, dan tidak, kalau memang ini kan kasus hukum gitu, ya, mestinya dilihat secara teknis yuridis gitu, jangan dengan pendekatan politis gitu. Ya, tetapi ini menjadi tercurigai, atau saya mencurigai kalau data-data gitu ya, dan perilaku Anda tidak menunjukkan perilaku yang cukup fair gitu, yang seperti tadi saya bilang, bahwa kenapa langsung menuju Gibran dan Kaisang, kenapa sasaran lain itu tidak Anda targetkan juga untuk Anda laporkan dan sebagainya. Kalau Anda melihat itu anomali gitu, keganjilan gitu, itu pertanyaan saya, ya. Nah, pada sisi yang lain nanti, kalau sekarang ini begini, ada yang sudah melaporkan kembali ke Anda, itu saya nggak setuju. Bagaimana sih? KPK aja belum bersikap kok. Laporan Anda itu benar atau enggak, bisa diterima atau enggak. Ya, mestinya nanti kalau laporan KPK itu, kalau KPK menolak laporan Anda, nah baru di situ ya Kaisang dan Gibran itu punya hak gitu. Akan bisa saja, bukan hanya Kaisang ya, malahan tadi saya katakan bisa saja tuh hakim-hakim agung pun juga ikut menggugat Anda, menuntut Anda. Mungkin juga dari pihak Sinarmas dalam hal ini yang terkait langsung itu, ya, baik dari Pak Gandhi Sulistianto maupun dari putranya Antoni Prabditya, itu bisa saja juga ikut menuntut Anda kembali. Itu bukan ancaman, saya kira. Memang ada pasal-pasal yang tersedia oleh undang-undang untuk orang melakukan defense, pembelaan diri. Karena ya Anda mengatakan ini adalah langkah beradab, ini adalah hak demokrasi gitu. Ya benar, tetapi itu kulit. Hak itu harus Anda pakai, gunakan dengan dasar yang kuat gitu, ya. Dengan alasan hukum yang kuat Anda mempidanakan orang itu. Bukan sembarangan hak, setiap menggunakan hak secara sembarangan, secara ngasal, ya itu bukan hak dalam demokrasi dong. Kita punya hak untuk melaporkan, mempidanakan orang. Bisa saja, tetapi kan kita punya bukti awal, data awal gitu ya, yang cukup sah, meyakinkan, sehingga baru boleh kita menyangka seseorang itu, menuduh seseorang. Ya, nanti tentang fakta dan alat bukti yang kita punya didalami kembali oleh penyidik, ya itu silakan baru. Tapi nggak bisa Anda cuma berdasarkan keganjilan Anda jadikan laporan itu. Ya, kalau keganjilan itu ya sudah terbuka, banyak yang tahu. Putusan PN itu bisa dibuka kok, terakses. Putusan MA juga terakses ya dengan mudah gitu kan. Udah, itu hal yang umum. Tidak ada sesuatu yang istimewa dari putusan-putusan itu ya. Dalam konteks yang saya maksudkan istimewa itu ada jejak pidananya, ada jejak KKN-nya gitu, ada jejak suap menyuapnya, gratifikasinya, keterlibatan tadi perbuatan mafia hukumnya belum terlihat sama sekali gitu loh ya. Jadi nah yang konsekuensi juga yang Anda harus perhitungkan gitu ya. Kalau nanti laporan Anda ke KPK itu katakan worst case-nya ya, ekstrimnya, negatifnya itu ditolak ya, sekali lagi yang tadi saya bilang, orang-orang yang Anda saat ini pidanakan ini, khususnya Gibran dan Kaisang, itu punya hak sebenarnya. Nah, di dalam rangka pendidikan masyarakat itu yang saya concern, agar sekali lagi setiap orang menggunakan hak boleh. Ya, tapi kalau menggunakan hak ngasal, tidak dengan dasar-dasar yang kuat, dasar hukum yang kuat, Anda berbahaya. Nah, sekarang kalau seandainya Gibran dan Kaisang itu menggunakan hak bela dirinya, menuntut Anda kembali, ya itu jangan dianggap sebagai satu bentuk kriminalisasi kepada Anda. Ya memang ada undang-undang, ada pasal-pasal undang-undang yang menyediakan tuntutan kembali untuk dipakai menjadi dasar hukum pembelaan diri. Ya. Bayangkan itu sekarang kan mereka sudah tercemar loh namanya. Ya. Nanti dampaknya bukan hanya bisa mempidanakan Anda kalau laporan Anda ditolak loh, Pak Ubed. Ya, tolong ini juga Anda perhatikan. Bisa saja Anda juga sampai dituntut ganti rugi secara perdata, karena
ada kerugian ekonomis yang mereka alami. Ya, misalnya saham-saham yang dibeli di tangannya Kaisang itu rontok semua tuh sekarang kan. Juga usaha dagangnya dia yang bergambar dia itu dibatalkan, yang mau beredar di Garuda itu misalnya dibatalkan misalnya ya. Nah, itu kan kerugian ekonomis semua. Ya, selain nama baik, kemudian pembunuhan karakter pada mereka gitu ya, fitnah, laporan palsu, bisa Anda digugat juga secara perdata ganti rugi. Gitu loh. Ya, jadi saya mau memasalahkan ini karena ini resiko menurut hemat saya sebenarnya bukan main-main. Kalau Anda melakukan langkah ini ya. Anda tahu itu hanya karena ya saya saya tidak sependapat kalau Anda dikatakan cari panggung lah, cari popularitas, itu tuduhan yang ecek-ecek ya. Tapi bahwa Anda mengambil langkah hukum mempidanakan Gibran dan Kaisang ini sebagai sesuatu yang sangat prinsipil dan sangat fundamental ya. Ada risiko besar di sana. Untuk pendidikan masyarakat saya mau mengatakan jangan nanti terkecoh hanya mengatakan begini, hak demokrasi, hak melaporkan. Iya, tetapi Anda kalau melaporkannya tanpa dasar yang kuat, sekali lagi itu kan fitnah, itu kan mencemarkan nama baik, itu kan membunuh karakter orang. Ya, itu bisa menimbulkan kerugian ekonomis dan lain sebagainya. Ya, itu kan harus resiko-resiko itu kan harus dipikirkan, dan masyarakat tidak boleh meniru jejak yang ngasal ini. Ya, karena itu sekali lagi kita menunggu bersama-sama putusan KPK. Tetapi sebelum KPK itu memberikan tanggapan atas laporan Anda, itu sekali lagi saya merasa terusik ya untuk mengulik kualitas baik substansi dasar hukum, fakta dan bukti-bukti hukum yang Anda pakai untuk melaporkan Gibran dan Kaisang, tapi juga memasalahkan gitu kemurnian motivasi Anda. Gitu loh. Karena buat saya agak aneh karena yang Anda tubruk itu langsung anak-anak presiden. Kalau Anda anti korupsi, banyak sekali mestinya yang bisa Anda ulik gitu ya, dari institusi-institusi pemerintah ya, pejabat-pejabat yang menyalahgunakan wewenang itu masih banyak ya, gitu. Jadi saya ingin mengomentari hal ini bukan karena sekali lagi kepentingan apa-apa, tidak, tapi edukasi publik. Ya, saya merasa kalau keganjilan itu loh ya, yang Anda angkat itu keganjilan itu belum cukup memadai, belum cukup meyakinkan untuk menjadi dasar memidanakan orang gitu. Emang ini ganjil genapnya lalu lintas apa? Ya kan? Jadi ya saya berharap bahwa ya hukum ini tidak dipermainkan hanya untuk tujuan politis, tujuan pamrih, tujuan keculasan, keirihatian ya, atau ya tujuan-tujuan lain gitu. Kewibawaan hukum mari kita jaga bersama ya. Kalau memang orang pantas kita pidanakan, ya baiklah kita pidanakan. Ya. Tapi sekali lagi harus dengan fakta hukum, dengan bukti hukum yang cukup paling tidak. Tapi kalau tidak, ya janganlah mengada-ngada. Ya, saya ingin ya nama saya dan nomor HP saya sertakan di dalam video saya ini, Pak Ubed. Jadi kalau Anda berkenan mau menjawab, membuat video tanggapan atas video saya, silakan. Anda misalnya berkenan mau saya bikinkan Zoom yang live streaming ke YouTube langsung, silakan, mohon digabarin, saya akan bikinkan itu. Ya, Anda nggak menjawab ya nggak apa-apa. Tetapi yang penting Anda tahu bahwa ada anggota masyarakat ya yang juga ingin memperjelas gitu kualitas alasan-alasan di balik, sekali lagi, baik laporan Anda maupun motivasi Anda. Nah, demikian kira-kira catatan saya atas laporan Anda terhadap Gibran dan Kaisang ke KPK, dan salam sehat